Oke, halo teman-teman. Kembali lagi ke Asyah Bani Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Python script dan kemudian kita koneksikan itu dengan Design Power Factory. Lalu kita akan mencoba untuk mensimulasikan N1 deterministik atau yang familiar kita kenal dengan contingency analysis. Sebelumnya, bagi yang belum familiar dengan contingency analysis, singkatnya begini, bahasa bayinya kan. Bagaimana jika salah satu, salah dua, salah tiga, nah komponen dari, critical komponen dari power system ini seperti generator, transformer, kabel, itu outage atau dalam kondisi non-aktif. Jadi outputnya deterministik N1 ini, kita lihat nih misalnya, transformer ini kondisi nonaktif atau kondisinya outage, out of service. Kita lihat apakah yang lainnya dalam kondisi oke atau tidak. Apakah loadingnya, loading itu adalah pembebanannya, dispatchnya over atau tidak. Tegangannya oke apa tidak. Itu tujuan dari N1 deterministik atau contingency analysis. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman agar mendapatkan bayangan apa yang kita lakukan. Jadi manualnya seperti ini. Let's say saya mempunyai sebuah power system seperti ini. Lalu di power system ini salah satu transformernya kita outage kan. Lalu saya akan simulasikan sistem ini untuk melihat trafo loadingnya. Nah, trafo loading ini pembebanan dari transformernya. Jadi kalau kita merefer kepada standar yang digunakan PLN, itu biasanya di lebih baik di bawah 70-80% seperti itu transformernya. Jadi kita lihat nih, setelah ini outage, kita lihat trafo load-nya, kemudian kita lihat kabel load-nya, kabel loading, oh ternyata masih di bawah 70% seperti itu. Voltage-nya oke, seperti itu. Kemudian untuk menganalisa contingency analysis, biasanya dalam perencanaan kita akan mencoba semuanya nih. Transformer ini di auto service kan kita aktifkan kembali, lalu kita akan mencoba pada trafo lainnya. S- kita akan running lagi. Next kita aktifkan, lalu uh, next transformer di out service kan, lalu dianalisa lagi. Seperti itu. Nah, cara tersebut adalah cara yang manual dan itu sangat time consuming sehingga tidak efisien dalam kita kita perencanaan atau desain power system. Bayangkan itu masih transformer saja, itu masih belum kabel yang kita harus service apakah dalam kondisi yang oke atau tidak sistemnya ketika salah satu mati. Kenapa harus mati? Ya karena dalam real power di real case ya, komponen ini tidak selamanya akan hidup atau beroperasi ya. Pasti ada kalanya dia baik dia disengaja dalam kondisi maintenance atau memang dia umurnya sudah out atau memang usia atau performansnya sudah turun, kemudian pasti ada kalanya dia mati gitu. Oleh karena itu kita akan menguji, apalagi dalam proses perencanaan kita akan melihat EENS namanya atau Expected Energy Not Supply. Itu kita bisa bahas di next topik. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan bagaimana caranya kita melakukan N1 deterministic atau contingency analysis menggunakan Python script. Oke, itu manualnya ya, ingat manualnya. Jadi kita akan coba auto service lalu uji load flow-nya. Lalu kalau kita mencoba menggunakan metode yang otomatis menggunakan Python, kita akan pergi dulu ke bagian sini, file kita. Ini nama filenya new project one design system
go to library, and then find script. Tapi pastikan untuk script ini, kalian sudah punya script yang akan kalian masukkan ke sini. Sekarang saya sudah membuatnya. Ini. Di bagian script, klik dulu script, lalu plus, and then cari Python. Python script, lalu oke. Nah, di sini kalian pergi ke script. Kalian bisa ngoding ya embedded di sini atau kita panggil secara eksternal. Saya sudah punya file eksternal, jadi saya sudah menyiapkannya di sini. Wait, wait. Kita panggil, lalu saya masukkan ke sini. Oke, oke. Sebelum kalian mencoba praktikum atau percobaan ini, saya merekomendasikan kalian untuk mendownload dulu Python Idle versi 3.9.6 dan kalian harus mempunyai dan sudah mengerjakan terlebih dahulu terkait kodenya. Tapi no problem, saya akan membagikan kalian kodenya. Oke, ini kode yang saya sudah buat. Jadi kode ini N1 contingency. Yang pertama, kita akan masukin nama filenya. Ini nama file saya. Kemudian kita akan ekspor di mana kita akan em, mendapatkan hasilnya. Saya akan menaruhnya di C dan di folder result. Oke. Ini file ini kalian boleh screenshot atau kalian coba saya akan tunjukkan semua. Kalian boleh screenshot atau kalian boleh minta di kolom komentar saya akan bagikan. Nah, kalian boleh screenshot, take a snap. Oke, tapi kalau saya jelaskan satu persatu dari kode ini, setiap baris kodenya mungkin memerlukan waktu berjam-jam ya. Jadi kalian copy, send itu GPT, ask GPT, what is this mean? Bagaimana cara kerjanya, how it works, and etc. Oke, ini dia. Oke, itu dia kodenya. And then, mari kita eh, ini kita jalankan script yang sudah kita masukin ini. Script, and then kita akan execute ya. Execute. Oke, dia sedang execute. Kita bisa lihat, oh, sepertinya berhasil ya. Python script successfully execute. Jadi kalau kita mengerjakan manual tadi, kita mungkin membutuhkan 1 hari full untuk mendapatkan hasil dari N1 contingency tersebut. Tapi dengan Python script, less than 10 second. Tadi, seperti yang saya sudah jelaskan di sini, hasilnya akan saya simpan di ini, ekspor di C dan result. Go to C and result. Ah, ini yang terbaru sekarang jam 23. Ini 23.26. Baru kita akan lihat. Nah, tadi komponen yang saya analisa hanya dua ya, transformer dan kabel, dan itu banyak sekali. Klik data, text to column, delimit. Oke. Gimana sih? Oke. Oke, seperti itu.
Ini line. Jadi bagaimana kalau line ini trip, kita lihat bagaimana respon ini loadingnya. Karena di kode ini yang kita ambil adalah loading atau berapa pembebanannya. Misalnya gini, contohnya ya. Ketika dia supply, ketika keadaan normal, dia mensuplai 23%. Tapi ketika salah satu mati, bisa jadi itu naik menjadi 50% atau 70%. Nah, itu yang perlu kita analisa. Seperti itu. Terus file selanjutnya, ini kita data, text to column, delimit, finish. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat ketika salah satu mati, eh, ketika salah satu mati nih transformernya, kita lihat ini pembawaannya 49%, 46. Nah, ini kita bisa analisa. Seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, don't hesitate to drop your question on comment. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di next video. Oke, bye-bye.